Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita dilapangkan dan hidup kita diberkahi oleh Allah. Pernahkah kamu mendengar kisah nyata tentang seorang pria yang datang dari jauh sebagai buruh, tapi pulangnya menjadi suami 3 perempuan sekaligus, dan ketiganya adalah majikannya sendiri? Mengapa mereka mau berbagi cinta? Apa yang membuat pria sederhana ini begitu memikat hingga meruntuhkan dinding hati 3 wanita tangguh? Kisah ini bukan sekadar cerita asmara, tapi tentang kerja keras, keikhlasan, dan takdir yang tak pernah bisa ditebak manusia. Maka, dengarkan baik-baik, karena ini adalah kisah suami 3 majikan. Langit enrekang sore itu berwarna tembaga. Angin turun perlahan dari pegunungan, membawa aroma bawang yang baru ditanam dan tanah yang lembab. Sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan rumah panggung kayu sederhana. Dari bak belakang, turun seorang pria berkaus pudar, celana lusuh, dan tas kecil yang menggantung di pundak kanannya. Matanya menatap sekeliling dengan campuran letih dan harap. Itulah Darto, pria dari Jawa Tengah, mantan TKI yang baru pulang dari Malaysia tanpa hasil. Kini, ia datang ke Sulawesi dengan satu tekad, hidup harus dimulai lagi, dari nol sekalipun. Situ yang dari Jawa, suara seorang perempuan terdengar dari beranda. Iya, Bu. Saya Darto. Aku Rara. Mulai sekarang, kamu kerja di ladangku. Tinggal di pondok belakang. Di sini nggak banyak aturan, asal kau rajin dan nggak macam-macam. Darto mengangguk mantap. Siap, Bu. Bu Rara, pemilik ladang bawang seluas hampir 2 hektar, dikenal galak tapi jujur. Di rumah itu tinggal juga 2 adik perempuannya. Rina, seorang guru SD yang pendiam, dan Rashidah, pengusaha pupuk lokal yang sering bepergian dan bicara seperlunya saja. Malam pertama, Darto tidur di pondok kayu samping kandang kambing. Hujan turun deras, atap bocor, tapi ia tidak mengeluh. Pagi buta, ia sudah berdiri di tengah ladang, membersihkan rumput liar. Wah, rajin amat, Mas. Suara lembut muncul dari belakang. Rina berdiri di ambang pintu, membawa segelas teh hangat. Maaf, Mbak. Udah biasa bangun subuh. Kalau kelamaan tidur malah pegel. Rina tersenyum tipis. Itu pertama kalinya ia bicara lebih dari 2 kalimat kepada laki-laki asing. Hari-hari berikutnya, Darto bekerja tanpa henti. Ia memperhatikan pola tanam, aliran air, dan cuaca. Ia mencatat diam-diam, lalu mulai mengusulkan perubahan. Saya mau coba pakai mulsa plastik, Bu. Bisa nahan air dan kurangi jamur, ucapnya saat makan siang di teras belakang. Mulsa itu mahal, Mas. Gagal panen nanti kamu tanggung sendiri, jawab Bu Rara tajam. Kalau gagal, potong aja gaji saya. Bu Rara menatapnya lama, lalu mengangguk. Deal. Sejak hari itu, bukan cuma tanah yang berubah. Pandangan orang-orang rumah terhadap Darto pun mulai berubah. Ia bukan lagi buruh yang ditampung karena kasihan. Ia mulai jadi pusat perhatian, bukan hanya di ladang, tapi juga di hati. Dan dari balik jendela rumah panggung itu, 3 pasang mata mulai memandang lelaki yang datang dari jauh. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang entah kenapa mulai mereka pikirkan sebelum tidur. Pagi di Enrekang selalu datang dengan pelan. Kabut menari-nari di atas ladang, seperti menyembunyikan rahasia yang masih malu-malu menampakkan diri. Darto sudah di tengah kebun sejak azan subuh selesai berkumandang. Tangannya memeriksa kelembapan tanah, memperbaiki parit kecil, dan sesekali mencium ujung daun untuk memastikan tak ada serangan jamur. Dari beranda rumah, Rashidah berdiri menyilangkan tangan. Matanya menyorot tajam, tapi tak bisa menyembunyikan rasa kagum. Dia kerja kayak bukan orang susah. Fokusnya kayak orang kaya. Gumamnya sendiri. Sejak Darto mulai bereksperimen dengan sistem tanam baru, hasil ladang naik pelan-pelan. Rina mulai sering turun ke kebun. Tak lagi hanya mengajar di sekolah. Bu Rara, yang biasanya keras dan ringkas,
sekarang jadi pendengar yang baik ketika Darto bicara soal perbandingan pupuk kompos dan pupuk kandang. Mbak Rina, kalau anak-anak sekolah butuh buku, saya masih punya tabungan dikit. Bisa bantu? Ucap Darto suatu sore saat melihat murid-murid Rina belajar di kolong rumah panggung. Rina terdiam. Mas Darto, kenapa kamu kayaknya peduli banget, ya? Darto hanya menunduk. Saya cuma nggak mau jadi beban. Di tempat saya dulu, saya cuma dianggap tenaga. Di sini, saya pengin jadi manusia. Rina menatapnya lama. Senyumnya kali ini tak ditahan lagi. Waktu berjalan. Bawang tumbuh lebat, urusan ladang makin rapi. Tapi diam-diam, suasana rumah panggung jadi makin aneh. Rashidah mulai sering pulang lebih cepat. Alasannya, pabrik pupuk lagi nggak sibuk. Tapi nyatanya, ia lebih suka duduk di dapur, memperhatikan Darto dari sela jendela. Bu Rara lebih sering melunak, dan bahkan pernah masak sendiri buat makan malam, hal yang sudah lama tak ia lakukan. Rina, yang paling diam, malah jadi yang paling sering bicara, tapi hanya kepada Darto. Mas Darto, saya bikin teh jahe. Mau? Mas Darto, ini anak-anak gambar Mas waktu kerja di ladang. Mas Darto, kalau punya waktu luang, main ke kelas saya ya. Darto bingung. Ia merasa seperti ditarik ke tiga arah, tanpa peta. Tapi ia terlalu sopan untuk menghindar, terlalu tulus untuk bersandiwara, dan terlalu miskin untuk merasa pantas. Namun satu malam, ketika ia pulang dari kebun setelah hujan lebat, ketiganya menunggunya di dapur. Diam. Hanya suara sendok yang memukul gelas. Mas Darto, kata Rashidah perlahan, besok saya ke Makassar 3 hari. Kalau perlu apa-apa, bilang ke saya dulu, bukan ke orang lain. Rina melirik, lalu ikut bicara. Kalau keperluan ladang, langsung ke saya. Soal buku dan logistik sekolah juga, saya yang urus. Lalu Bu Rara bersandar di pintu, suaranya pelan tapi tegas. Dan kalau soal urusan rumah, apapun itu, jangan lewat mereka. Aku yang tanggung jawab. Darto menelan ludah. Tangannya menggenggam topi capingnya kuat-kuat. Maaf, Bu, saya nggak ngerti maksudnya. Mereka bertiga saling pandang. Tak ada yang bicara lagi. Tapi malam itu, hawa panas menyelimuti dapur lebih dari sekadar teh jahe yang mendidih. Beberapa hari berlalu sejak malam itu. Meski tak ada kata cinta terucap, suasana rumah panggung berubah drastis. Semua jadi serba canggung. Darto tetap bekerja seperti biasa. Tapi kini, ia harus hati-hati dalam bersikap. Menatap terlalu lama pada Rina bisa membuat Rashidah cemberut. Berbicara terlalu akrab dengan Rashidah membuat Bu Rara mendadak dingin. Dan bila ia terlalu banyak membantu Rara di ladang, Rina memilih diam sepanjang hari. Hati Darto berontak. Ia merasa bersalah, tapi tak tahu salahnya di mana. Ia datang hanya ingin bekerja. Tapi sekarang, tiap langkahnya seperti melewati ladang ranjau. Sampai suatu sore, ketika hujan mengguyur ladang tanpa ampun. Bawang yang belum dipanen mulai rebah. Irigasi tersumbat. Tanah tergenang. Mas Darto, cepat ke sawah. Kalau air naik terus, habis panennya. Teriak Bu Rara dari dapur. Darto tak pikir panjang. Ia lompat ke tengah ladang, menggali saluran air dengan cangkul di tangan. Lumpur menempel dari ujung kaki sampai dada. Petir menyambar di kejauhan. Tapi ia tak berhenti. Mas, cukup. Bahaya. Rina berteriak dari pinggir kebun. Tapi Darto terus menggali. Saat itu, satu petir menyambar pohon bambu tak jauh dari tempatnya berdiri. Kilat membelah langit. Darto terpental jatuh ke parit, tak bergerak. Teriakan ketiganya bersahut-sahutan. Mas Darto! Bu Rara lari tercepat, disusul Rashidah dan Rina. Mereka sama-sama mengangkat tubuh Darto dari lumpur, membawanya ke rumah, mengganti bajunya, membersihkan luka-lukanya. Semalaman mereka berjaga bertiga, di samping ranjang bambu yang hanya cukup untuk satu orang. Ketiganya menangis pelan dalam hati, tapi tahu,
Inilah saatnya memilih. Saat fajar mulai menyibak kabut, Darto membuka matanya. Bu Rara? Mbak Rina? Mbak Rashidah? Ketiganya diam, tapi air mata mereka berbicara lebih jujur dari kata-kata. Bu Rara memecah hening. Mas Darto, kami bertiga, sudah terlalu jauh menyimpan rasa. Kami tahu ini aneh, tapi kami tak ingin berpura-pura lagi. Rashidah menggenggam tangan Darto. Kami semua mencintaimu. Rina menunduk. Dan kami tak ingin saling kehilangan. Tapi kami juga tak ingin saling menyakiti. Darto terdiam. Suara hujan masih terdengar samar di kejauhan. Di depan matanya, tiga perempuan yang selama ini hanya ia anggap majikan, kini menunjukkan wajah mereka yang paling rapuh dan paling jujur. Ia ingin menolak. Ia ingin pergi. Tapi hatinya berkata lain. Karena diam-diam, di balik kerja keras, lelah, dan sunyi, ia juga telah jatuh hati pada ketiganya. Setelah malam itu, tak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Darto tetap bekerja di ladang, tapi kini setiap pandangan dari ketiga wanita itu membawa makna yang dalam, bukan hanya rasa, tapi juga beban. Di dapur, suasana berubah menjadi sunyi yang menusuk. Meja makan tak lagi ramai. Kadang hanya dua dari mereka yang duduk, kadang hanya satu. Sisanya menghindar dengan alasan masing-masing. Darto mencoba bersikap wajar, tapi pikirannya berkecamuk. Ia merasa tak pantas. Ia tak punya apa-apa. Tapi justru karena kepolosan dan ketulusan itu, ia jadi sosok yang tak bisa mereka lepaskan. Suatu malam, ia memutuskan berbicara. Bu Rara, Mbak Rina, Mbak Rashidah, saya tahu ini salah. Tapi saya nggak bisa pura-pura lagi. Saya juga punya rasa. Kepada kalian, semuanya. Ketiganya saling pandang, tak percaya mendengar pengakuan itu keluar dari mulut Darto sendiri. Saya bukan siapa-siapa. Nggak punya tanah, nggak punya harta. Tapi saya punya satu hal yang mungkin bisa saya tawarkan, kejujuran. Suasana kembali hening. Sampai akhirnya, Rashidah membuka suara, kali ini pelan dan lembut. Kalau aku sendiri, mungkin sudah ajak Mas Darto nikah dari kemarin. Tapi masalahnya, kami bertiga punya rasa yang sama. Dan kita ini saudara. Rina melanjutkan, kami bertiga juga sudah dewasa. Kami sudah lewati masa iri dan rebutan. Kami tahu ini tak biasa. Tapi kami ingin jujur pada hati kami. Bu Rara memejamkan mata. Kalau Allah memang memberi rasa ini ketiga-tiganya, siapa kita untuk menolak? Tapi ini tidak bisa sembunyi-sembunyi. Harus jelas, harus terang, harus sah. Darto terisak. Bukan karena sedih, tapi karena tak pernah menyangka hidup akan membawanya ke titik seperti ini. Kalau memang ini jalan yang Allah buka, ucapnya, saya siap memikul semuanya. Dengan adil, dengan tanggung jawab. Tapi hanya kalau kalian benar-benar ikhlas. Ketiganya mengangguk. Tidak dengan senyum, tapi dengan keyakinan. Karena di balik cinta, ada keberanian. Dan di balik keberanian, ada takdir yang harus dijalani bersama. Esoknya, kabar itu mulai menyebar. Di kampung, orang-orang bergosip. Tak sedikit yang mencibir. Tapi tak sedikit pula yang diam-diam kagum. 3 perempuan tangguh. 1 pria biasa. Dan cinta yang tumbuh dari ladang yang awalnya hanya ladang bawang. Hari itu, langit Sulawesi bersih. Seolah turut menyambut hari yang tak biasa, namun sakral. 3 tenda putih berdiri di pinggir ladang bawang, menghadap sawah yang dulu digarap Darto dengan tangan sendiri. Tak ada kemewahan, tak ada musik hingar-bingar, hanya lantunan ayat suci dan selawat yang bergema pelan. Darto duduk bersila di depan penghulu, mengenakan baju koko putih dan sarung tenun khas Enrekang. Wajahnya tenang, tapi keringat dingin mengalir di pelipis. Di belakang tirai, 3 perempuan duduk berdampingan. Bu Rara, Rina, dan Rashidah, masing-masing memakai busana sederhana namun anggun. Tak ada hiasan mencolok.
Hanya sorot mata yang jujur dan hati yang siap menjalani. Satu persatu, akad nikah dilangsungkan. 3 kali ijab kabul. 3 kali Darto menjawab mantap. Saya terima nikahnya Rara binti Anwar dengan mas kawin tersebut. Tunai. Saya terima nikahnya Rina binti Anwar dengan mas kawin tersebut. Tunai. Saya terima nikahnya Rashidah binti Anwar dengan mas kawin tersebut. Tunai. Air mata mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena yang selama ini dipendam, kini telah sah. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Orang-orang berdatangan, setengah percaya, setengah takjub. Seorang ibu-ibu di pojok tenda berbisik pada temannya. Itu benar Darto? Dulu dia cuma tidur di lumbung. Sekarang malah jadi suami 3 perempuan hebat. Masya Allah. Darto tak berkata banyak. Ia hanya menatap 3 wanita yang kini resmi menjadi istrinya. Tak ada janji mewah yang ia berikan. Hanya satu kalimat pelan, tapi dalam. Mulai hari ini, hidup kita bukan tentang siapa yang duluan mencinta, tapi siapa yang paling kuat menjaga. Bu Rara menggenggam tangannya. Rina menyandarkan kepala. Rashidah tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Mereka bertiga tahu, perjalanan ini baru dimulai. Dan meski jalan ke depan tak selalu mudah, mereka memilih menjalaninya bersama. Malam itu, bulan menggantung sempurna di atas ladang bawang. Dan di balik sunyi enrekang, sejarah baru tercatat, tentang cinta yang tumbuh dari lumpur, tapi mekar seperti bunga yang tak kenal musim. 6 bulan setelah pernikahan itu, ladang bawang milik Darto dan istri-istrinya menjadi yang paling subur di desa. Tapi bukan hanya hasil panen yang melimpah. Rumah mereka pun kini menjadi tempat bernaung yang hangat, bukan karena ukuran, tapi karena kejujuran dan kesepakatan. Setiap istri punya peran masing-masing. Rina mengelola pendidikan anak-anak petani. Rashidah fokus mengembangkan pupuk organik dan membina petani muda. Sementara Bu Rara tetap memegang kendali ladang, namun kini lebih tenang, lebih bijak. Darto, ia menjadi pengikat semua itu. Bukan sebagai raja, bukan pula sebagai penguasa, tapi sebagai suami yang menjaga keadilan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ia membagi waktu dengan adil. 3 malam berputar, 1 malam di masing-masing rumah istri. Ia tak pernah pilih kasih dalam berbicara, menyentuh, atau memberi. Jika ada perbedaan pendapat, ia menengahi dengan sabar, bukan otoritas. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Darto duduk di serambi bersama Bu Rara. "Mas," kata Bu Rara, "apa Mas pernah nyesel? Menikahi kami bertiga." Darto menggeleng pelan. "Justru kalian yang membuat saya merasa hidup. Saya ini cuma petani. Tapi kalian membuat saya jadi laki-laki yang benar-benar berarti." Hari-hari mereka berjalan sederhana, tapi penuh keberkahan. Warga desa yang dulu mencibir, kini datang belajar ke ladang. Ibu-ibu bertanya tentang sistem tanam baru. Bapak-bapak bertanya tentang cara membuat pupuk cair sendiri. Rina membuka kelas belajar gratis di bawah pohon jambu. Rashidah membuka pelatihan pembuatan kompos. Bu Rara memimpin koperasi tani yang kini menjadi jantung ekonomi kampung. Satu hari, kepala desa datang membawa undangan. "Mas Darto, kami mau angkat panjenengan jadi koordinator petani bawang sekecamatan." Darto tertunduk. "Saya ini bukan siapa-siapa, Pak. Tapi panjenengan sudah membuktikan. Bukan cuma dengan hasil panen, tapi dengan keluarga yang panjenengan bangun. Itu contoh, Mas." Darto hanya tersenyum. Ia tahu, semua ini bukan karena ia hebat, tapi karena ia mau berjalan dalam diam, mencintai dalam sabar, dan memimpin tanpa mengangkat suara. Dan malam itu, di bawah langit berbintang, Darto berdiri di tengah ladangnya. 3 perempuan yang kini menjadi istrinya duduk di serambi, bercengkerama sambil mengupas bawang. Hatinya tenang, karena dari ladang inilah ia menemukan cinta. Dan dari cinta itulah ia membangun kehidupan.
3 tahun telah berlalu sejak hari akad itu. Ladang yang dulu hanya 1, kini sudah menjelma menjadi 5. Dulu hanya bawang merah, sekarang ada bawang putih, cabai, dan bahkan jahe merah organik. Semua ditanam dengan sistem ramah lingkungan yang dirancang bersama. Orang-orang kini memanggilnya Sultan Bawang. Bukan karena tajir melintir, tapi karena ia mampu menghidupi 3 istri, membuka lapangan kerja untuk puluhan orang, dan memajukan desanya. Semua secara halal, bersih, dan adil. Di pasar, namanya dikenal sebagai petani jujur yang tak suka markup. Di masjid, ia dikenal sebagai donatur diam-diam yang tak pernah ingin disebutkan namanya. Di sekolah, anak-anak memanggilnya Pak Darto Guru Bawang. Pagi itu, Rashidah datang tergesa ke rumah utama. Ia membawa surat dari pemerintah kabupaten. Mas, lihat ini, panitia festival tani minta Mas jadi pembicara utama. Katanya, mau dengar langsung kisahmu. Darto membuka surat itu pelan-pelan. Ia terdiam. Apa aku cocok ngomong di depan orang-orang pintar, ya? Rina tersenyum dari balik pintu. Kamu bukan hanya cocok, kamu perlu. Supaya orang lain tahu, bahwa sukses bukan milik orang kota saja. Hari acara tiba. Darto berdiri di atas panggung sederhana di tengah lapangan desa. Di depannya, ratusan petani dari berbagai wilayah duduk bersila, menunggu kalimat pertama keluar dari mulutnya. Darto menghela napas, lalu mulai bicara. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma buruh yang dulu tidur di lumbung kambing. Tapi Allah kasih jalan lewat ladang dan lewat perempuan-perempuan luar biasa yang sekarang jadi istri saya. Mata para hadirin mulai berkaca-kaca. Kalau kalian bertanya bagaimana caranya bisa seperti ini, jawabannya cuma satu. Kerja keras, sabar, dan jangan pernah main-main sama hati orang. Darto menutup dengan satu kalimat yang membuat lapangan sunyi mendadak riuh oleh tepuk tangan. Dulu saya cuma nanam bawang. Sekarang saya panen cinta, panen kepercayaan, dan panen hidup yang barokah. Di belakang panggung, 3 perempuan menunggu. Ketiganya tersenyum bangga, tak saling iri, tak saling memonopoli. Mereka tahu, mereka bukan hanya istri, mereka adalah fondasi dari segalanya. Dan saat senja turun perlahan, Darto menatap langit, menggenggam tangan ketiganya. Terima kasih, karena kalian mau mencintai laki-laki biasa seperti saya. Ladang mulai gelap, tapi hati mereka terang. Karena cinta yang tumbuh dari tanah tak akan mati, selama ia disirami keikhlasan.